Halo semuanya, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mitigasi gempa bumi. Apa itu gempa bumi dan bagaimana mitigasi dapat dilakukan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi yang terjadi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan mengalami bencana gempa bumi karena terletak di pertemuan lempeng bumi. Bencana gempa bumi ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui langkah-langkah mitigasi apa saja yang dapat mengantisipasi bencana gempa bumi ini. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban dan meminimalisir kerugian. Terdapat 3 tahap mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi masalah gempa bumi. Yang pertama, tahapan sebelum terjadi bencana. Terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana, yaitu yang pertama, memperhatikan struktur rumah yang tahan akan bencana, sehingga pada saat bencana penghuni akan merasa aman dan nyaman dalam rumah. Yang kedua, melakukan penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat tentang bahaya gempa bumi sehingga masyarakat dapat berhati-hati. Yang ketiga, kenali jalur evakuasi agar saat terjadi bencana, korban bencana dapat dievakuasi ke tempat yang aman. Tahapan yang kedua adalah pada saat terjadi bencana. Pada saat terjadi bencana, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, kita harus menjauhi kaca, harus bersikap tenang dan tidak panik, melindungi diri di bawah kolong meja yang bertujuan untuk menghindari dari jatuhnya perabot-perabot yang tinggi, dan juga melindungi kepala dengan tangan. Dan ketika kita berada di luar ruangan, kita harus menjauh dari mobil, menghindari bangunan-bangunan tinggi, dan juga pohon-pohon dan tiang listrik. Tahapan yang ketiga adalah pasca bencana atau setelah bencana gempa bumi terjadi. Hal-hal yang bisa kita lakukan setelah terjadi bencana adalah yang pertama, pergi ke tempat terbuka seperti lapangan. Yang kedua, jangan masuk ke dalam bangunan yang sudah terkena gempa, sehingga ketika terjadi gempa susulan tidak terdapat korban. Yang ketiga, mendengarkan informasi mengenai gempa susulan sehingga kita dapat terhindar dari bahaya gempa bumi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Halo adik-adik. Adik-adik tahu kan ini kakak Karoni dari mana? Dari Udana. Oh, pintar, dari Undana. Jadi kakak di sini datang untuk mau bagikan sedikit pengetahuan untuk adik-adik mengenai bahaya bencana gempa bumi. Nah, sebelum itu kakak mau perkenalkan diri. Adik-adik tahu kakak nama tuh? Kamiko. Kamiko. Tapi yang lainnya belum toh? Nah, yang ini namanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Sudah kakak punya nama kau? Mau. Mau tahu pesan deh? Mau. Oke, kakak punya nama Dignas. Nama siapa? Dignas. Dignas. Terus di sini ada kan? Saya perkenalkan Bepu nama Sarah, dari bisa panggil Kasar. Kasar. Dan yang terakhir ada Perkenalkan nama kakak Marvin. Adik-adik bisa panggil kakak Marvin. Kak siapa? Marvin. Marvin. Kak Marvin. Tadi kau bilang kakak di sini mau datang untuk membagikan info apa? Info tentang apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Pintar. Nah, adik-adik semua di sini tahu sebenarnya gempa bumi itu apa? Tahu. Apa itu gempa bumi? Bencana. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Bencana alam. Bencana alam. Gempa bumi apa? Ada tahu? Selain bencana alam. Pas gempa bumi itu terjadi apa? Bumi bergetar. Bumi bergetar itu bencana Alam. Nah, di sini kakak akan memberitahukan mengenai
apa yang harus adik-adik lakukan ketika terjadi gempa bumi. Tetapi sebelum itu kakak akan jelaskan mengenai apa itu gempa bumi. Adik-adik tahu ini apa? Nah, kita semua di sini sekarang itu tinggal di mana? Bumi. Nah, di bumi itu dia tuh ada banyak lapisan. Adik-adik lihat di sini ada banyak lapisan kan? Ya. Nah, pada saat gempa bumi itu ini lapisan yang di sini yang di dalam bumi ini dia akan bergerak. Jadi lapisan yang begini banyak nih, ada banyak sekali lapisan di bawah bumi ini. Nanti akan terjadi pergerakan. Nah, pas dia bergerak itu dia pun apa kita apa? Dia tadi ini bergetar, bumi bergetar. Nah, pada saat bergetar itu bisa menyebabkan gempa bumi yang itu ya. Jalan rusak. Jalan rumah juga bisa. Rumah juga bisa roboh. Selain Kalau mau jawab Kalau mau jawab angkat tangan. ya, selain ini bikin rusak jalan tuh, ini apa pohon tumbang dia bisa bikin apa juga? Rusak. Kalau dampak untuk diri kita apa? Hah? Dampak untuk diri kita. Kalau ini terjadi bencana, ya bisa mati, bisa terluka. Mungkin kalau ada dalam rumah terus tiba-tiba rumah roboh, kaki bisa patah. Iya, bisa juga sampai mati. Jadi kakak akan kasih tahu cara supaya adik-adik itu terhindar dari yang tadi tuh kematian atau kaki bisa patah. Nah, jadi materinya akan disampaikan oleh Kak. Sekarang kakak mau tanya. Kalau misalnya gempa bumi, cara menyelamatkan diri itu ke mana? Bersembunyi di bawah meja. Bersembunyi di bawah meja. Selain bersembunyi di bawah meja, apa lagi? Melindungi kepala. Ke mana deh? Melindungi badan Nih, kita. kakak punya gambarnya, ada lihat ya. Ini yang tadi ada Nyong bilang sembunyi di bawah meja. Jadi kalau ada gempa bumi tuh, Sembunyi di jangan cari pohon kok. Duduk di bawah pohon. Nih, dia contoh ini kayak begini. Cara menghindari atau menyelamatkan diri dari gempa bumi adalah dengan bersembunyi di bawah meja. Yang kedua, nih. Ini gambar apa? Nah, dari ini gambar nih, siapa yang bisa menyimpulkan ini gambar apa? Maksudnya apa dimaksud dari itu? Maksud dari ini gambar nih yang Harus ke mana? lari. ya, Pintar. menjauhi diri atau lari dari jendela atau kaca-kaca, supaya kalau misalnya ketemu dekat dengan itu kaca terus dia pincang kena di ketong kan bahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, Buka. selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Mar. Dari penjelasan Kakak Sarah, Kakak akan menjelaskan tentang cara yang berikut. Ada dua. Adik-adik bisa lihat gambar ini ya. Ada yang bisa simpulkan kalau gambar ini. Iya. Apa ini? Ini dia sedang apa nih? Pak? Ketakutan. Di saat gempa bumi kita pasti kan akan panik toh. Nah, tapi sebenarnya kita tuh tidak boleh panik. Kita harus tenang supaya di saat terjadi gempa bumi kita bisa lari ke tempat yang aman. Tempat yang aman misalnya selain di dalam rumah itu apa? Di lapangan. Jadi di saat gempa bumi kita misalnya di dalam rumah ini kan bergetar, terus mejanya tidak ada, kita mungkin harus bertahan di dalam rumah, kita tidak boleh panik, harus berlari ke tempat yang di luas. Nah, terboleh ada pohon-pohon yang menjauh dari gedung-gedung supaya di saat gedung-gedungnya roboh tidak kena di adik-adik. Ya, yang kedua ini ada yang bisa tebak yang digambar. Melindungi kepala. Dengan cara? Menutup kepala. Menutup kepala tangan. Dengan tangan, benar. Ini caranya bisa juga kita tutup pakai tangan, bisa juga pakai tas atau benda-benda yang bisa menutupi kepala supaya kita menutupi kepala ini supaya kita menutupi kepala di saat gempa sehingga apa yang terjadi?
barang yang ringan yang bisa menutupi kepala. Ya, sekian dari kakak, selanjutnya dijelaskan oleh kakak. Selamat pagi adik-adik. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh kakak. Kan siapa namanya? Tadi tuh kalau pada satu tempat kita harus melakukan apa? Berlindung di bawah meja. Yang kedua, yang ketiga tadi, Jangan panik. yang kelima. Oke, nah, selanjutnya ada juga cara lain ketika tempat datang. Adik-adik bisa melihat gambar. Coba adik lihat. Ini maksudnya bagaimana? Berlari. Ini ada anak kecil, sedangkan ini ada gedung tinggi. Berlari menjauh duduk. Jadi adik-adik, pada saat adik-adik sedang berada di dekat gedung yang tinggi, misalnya adik-adik ada di Aston atau di gedung mall, gedung ini di tiang listrik dan di gedung-gedung tinggi lainnya, adik-adik segera menyelamatkan diri. Adik-adik menjauh dari gedung yang tinggi dan mencari tempat yang paling nyaman. Misalnya kalau saat gempa terjadi kita harus lari kemana? Lapangan. Oke, lapangan. Ini gambar kedua. Nah, ini tanda nih adek. Menurut adik-adik ini tanda apa? Berkumpul. Di titik-titik yang aman. Nah, jadi kalau adik-adik di jalan lihat ini tanda, adik-adik tahu, oh ini tanda nih, maksud ini tanda nih apa? Untuk berkumpul saat gempa. Jadi adik-adik kalau gempa datang jangan lari sendirian. Lihat teman, lihat orang lain, lihat orang tua. Kita harus ikuti mereka, lihat kakak, ikut mereka untuk lari sama-sama. Cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman, kumpul di satu titik. Nah, berarti adik-adik sudah tahu toh cara mencegah atau cara menyelamatkan diri dari gempa toh? Yang paling penting tuh adik-adik sudah boleh panik. Kalau ketemu panik, apa-apa semua sudah bisa ketemu buat leh. Jadi yang paling penting itu adalah jangan panik, jangan takut, tenangkan diri dan cari dia punya jalan keluar. Solusinya itu kemana? Oke, baik, jadi hanya itu saja yang bisa saya berikan adik yang hari ini kalau kakak kasih tahu itu adik-adik bisa ingat dan terapkan kalau misalnya sewaktu-waktu ada gempa bumi. Dari itu saja, terima kasih.